Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita coba bedah saham bareng-bareng ya. Anggap saja saya ini mentor dan kita lagi sama-sama lihat laporan keuangan. Studi kasus kita kali ini adalah PT Das Bara Lestari atau DAS. Yuk kita lihat apa sih yang bisa kita pelajari dari angka-angka mereka? Baik, ini dia agenda kita. Kita bakal jalan selangkah demi selangkah. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya, ini penting banget. Terus kita cek mesin duitnya, alias pendapatannya, jalan apa enggak. Abis itu kita jadi detektif, nyari ada red flag atau tanda bahaya apa. Lanjut, cek kesehatan keuangannya, dan terakhir kita kumpulin semua petunjuk buat nebak-nebak berapa sih harga wajarnya. Siap, mari kita mulai. Nah, ini aturan main nomor 1 ya buat semua investor. Sebelum ngintip angka-angkanya, kita harus ngerti dulu, ini perusahaan cari duitnya gimana sih? Jualan apa mereka sebenarnya? Oke, jadi perusahaan yang kita bedah hari ini namanya PT Daas Bara Lestari Tbk. Kode sahamnya DAZ. Kalau secara resmi, mereka ini masuk di sektor logam dan mineral aneka. Dari namanya aja udah kebayang ya, bisnisnya pasti nggak jauh-jauh dari sumber daya alam. Nah, pas kita gali lebih dalam lagi ketemu nih yang menarik. Ternyata pendapatan DAZ itu nggak cuma dari satu sumber. Mereka jualan komoditas, ya kan, kayak bahan bakar, nikel, batu bara. Tapi di saat yang sama mereka juga nyediain jasa. Jasa pertambangan, jasa angkutan laut. Artinya apa? Mereka punya banyak keran duit. Ini model bisnis yang terdiversifikasi. Nah, ini poin penting buat kita catat. Oke, sekarang kita udah tahu mereka jualan apa. Pertanyaan selanjutnya, lakunya banyak gak? Nah, kita mau periksa nih mesin pertumbuhannya, yaitu angka penjualan. Mesinnya lagi ngebut, jalan di tempat, atau malah mundur nih? Dan ini dia angkanya. Total penjualan mereka di tahun 2025 itu tembus 13,4 triliun rupiah. Gede banget ya. Ini nunjukin kalau skala operasi perusahaan ini emang bukan main-main. Nah, ini yang bikin menarik. Lihat deh grafiknya. Ada pertumbuhan yang kuat banget di sini. Dari 10,1 triliun di 2024, loncat jadi 13,4 triliun di 2025. Jelas banget kan? Mesin pertumbuhannya lagi jalan kencang. Penjualan naik, kita checklist. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan berikutnya, dan ini krusial banget. Jualan naik, oke. Tapi apakah duit yang masuk kantong juga makin banyak? Apa laba bersihnya ikutan naik? Nah, ini jebakan yang sering bikin investor pemula salah langkah. Dan ini dia, slide ini nunjukin misteri utamanya. Di satu sisi pendapatan naik, panahnya ke atas. Tapi di sisi lain, laba bersih malah turun, panahnya ke bawah. Aneh kan? Ini sebuah anomali. Ini semacam tanda peringatan, red flag yang wajib kita selidiki lebih dalam. Biar gampang, kita lihatnya dari sudut pandang pemegang saham. Ada yang namanya laba per saham atau earnings per share. Anggap aja ini jatah laba buat tiap lembar saham yang kita punya. Nah, untuk tahun 2025 jatahnya itu Rp132 per lembar. Nah, ini dia poin kuncinya. Lihat perbandingannya. Di tahun 2024 jatah kita 530 perak per lembar. Di 2025 anjlok jadi cuma 132. Turunnya drastis banget. Ini red flag super gede buat kita sebagai investor. Kenapa jatah keuntungan kita kok malah amblas? Ini langsung bikin kita mikir kan? Pertanyaan utamanya jadi, kenapa bisa begini? Kenapa pas mereka jualannya makin laku, untung yang nyisa di kantong malah makin dikit? Ada yang nggak beres di mana nih? Dan inilah dia, biang keroknya. Beban pokok penjualan. Anggap aja ini modal buat jualan. Nah, lihat deh, pendapatannya emang naik sekitar 3,3 triliun. Keren. Tapi, modal buat dapetin pendapatan itu bengkaknya 3,4 triliun. Jadi, biayanya naik lebih cepat daripada penjualannya. Ibaratnya, ongkos produksinya kemahalan. Inilah yang ngegerus laba mereka. Oke, kita udah nemu ada masalah di profitabilitas. Sekarang, tugas selanjutnya adalah ngecek fondasi perusahaannya. Kita mau lihat neraca keuangannya. Kira-kira bangunannya kokoh nggak nih buat hadapin tantangan di masa depan? Neraca keuangan itu gampangnya kayak hasil ronsennya perusahaan. Di satu sisi kita bisa lihat semua aset yang dia punya. Nah, di sisi lain kita lihat semua kewajiban atau utang yang dia tanggung. Nanti selisih antara keduanya, itulah modal murni perusahaan atau yang kita sebut ekuitas. Grafik donat ini bikin kita gampang banget ngertinya. Lihat deh, total utangnya 4,1 triliun. Sementara modalnya sendiri cuma 2,1 triliun. Artinya apa? Perusahaan ini lebih banyak didanai pakai utang daripada modal sendiri, hampir 2:1.
Nah, struktur kayak gini tuh pedang bermata dua. Bisa gedein untung, tapi resikonya juga jadi lebih gede kalau bisnisnya lagi goyang. Baiklah, saatnya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, kita rangkum jadi poin-poin penting. Ini bakal jadi petunjuk kita buat mikirin kira-kira berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Jadi, ini dia rangkumannya. Ada 4 hal penting. 1. Yang bagus, pendapatannya naik kenceng. Sip, tapi ada 3 yang perlu diwaspadai. Profitabilitasnya anjlok, beban pokoknya bengkak parah, dan yang terakhir, utangnya lebih gede dari modal. Ini gambaran lengkapnya. Ini semua ngingetin kita sama kutipan legendaris dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Perusahaan hebat itu bukan investasi hebat kalau Anda bayar kemahalan. Nah, dari analisis kita, DAAZ ini punya tantangan kan? Ini harus jadi bahan pertimbangan kita pas nentuin harganya. Ujung-ujungnya, setelah kita bongkar semua angka ini, keputusan ada di tangan Anda. Analisis ini kan cuma peta ya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan semua data ini di tangan, menurut Anda, DIZ ini layak nggak sih buat diinvestasikan? Coba direnungkan.